Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Kita masih di pembahasan surat Al-Hajj ayat yang ke-17 sampai dengan 24. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yasjudu lahu. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kepada Allah bersujud segala sesuatu, mang fis samawati wa mang fil ardi, segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, wasyamsu matahari, wal qamar bulan, wan nujumu bintang, wal jibalu gunung, wassajaru pohon-pohonan, wadawabu wa katsirun minan nas, binatang-binatang melata dan sebagian besar dari manusia. Wa katsirun haqqa alaihi al-'adzab, dan banyak di antara manusia telah ditetapkan azab atasnya. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, dan barang siapa yang dihinakan Allah maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Imam Asy'adi, semoga Allah merahmatinya, merahmati kedua orang tuanya, di dalam tafsir As-Sa'di menjelaskan khususnya terkait tengah-tengah di ayat ini, di mana beliau menjelaskan bahwa Allah menyisipkan mengenai sujudnya para makhluk kepada Allah, dan makhluk itu dijelaskan secara rinci oleh Allah. Allah jelaskan bahwa orang-orang atau makhluk yang bersujud itu ada yang di langit dan di bumi. Matahari juga bersujud, bulan pun demikian, bintang-bintang, gunung-gunung, pepohonan, bangsa hewan pun melakukan hal yang sama. Dan kebanyakan dari kalangan manusia. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam As-Sa'di sebagai orang-orang yang mukmin. Wa katsir haqqa 'alaihi al-'adzab. Maksudnya wa katsirun haqqa 'alaihi al-'adzab, banyak dari manusia ditetapkan azab atasnya, itu adalah kata As-Sa'di, maksudnya pasti dan telah ditetapkan lantaran kekufurannya dan tidak beriman. Allah tidak akan melimpahkan taufik baginya untuk menjadi orang yang beriman, karena memang pada dasarnya Allah telah menghinakannya. Sebagaimana yang dijelaskan pada ayat sebelumnya, bahwa yang mempunyai hak prerogatif untuk memberikan hidayahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wa may yuhinillahu famalahu min mukrim. Barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memuliakannya. Tidak ada yang dapat membendung apa yang diinginkan oleh Allah. Tidak ada penentang terhadap kehendak Allah. Jika semua makhluk bersujud kepada Allah, tunduk kepada keagungannya, merasa tidak berdaya di hadapan keperkasaan Allah, patuh kepada kekuasaan Allah, maka ini merupakan tanda bahwa Allah lah yang hanya satu-satunya yang berhak disembah, Raja yang terpuji satu-satunya. Dan ini juga menunjukkan bahwa orang yang berpaling darinya dengan menyembah kepada
selain dari Allah, maka sungguh dia itu telah tersesat dengan kesesatan yang nyata dan pasti dia merugi dengan kerugian yang sangat jelas. Sujud para makhluk-makhluk yang tidak berakal, yaitu matahari, bulan, gunung, hewan, itu merupakan bentuk ketundukan mereka kepada yang namanya takdir dan aturan penciptaan Allah yang disebut sebagai sujud takwin atau inqiyat. Mereka semua patuh dan bertasbih dengan cara mereka sendiri. Tapi bagi manusia itu ada dua jenis sujud. Yang pertama ada sujud sukarela karena iman, dan ada juga yang sujud secara syariat namun fisiknya tetap tunduk pada hukum Allah, hukum alam buatan Allah. Jadi di dalam ayat ini menjelaskan ada banyak di antara manusia yang ditetapkan azab atasnya. Karena kalimat pertama menjelaskan untuk orang-orang mukmin yang hatinya bersujud, dan yang kedua adalah merujuk kepada orang kafir yang enggan bersujud sehingga mereka dipastikan azabnya apabila mereka tidak berubah sampai akhir hayatnya. Dan ada yang menjelaskan bahwa sujudnya benda-benda yang disebutkan oleh Allah ini adalah berupa bayang-bayangnya yang condong dan bersujud ke arah barat dan timur mengikuti pergerakan matahari yang menjadi tanda ketundukan total kepada Sang Pencipta. Dan orang yang dihinakan oleh Allah di dalam ayat ini adalah orang yang sangat sengsara, dan dia pasti adalah termasuk golongan orang yang kafir. Dan tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang memberikan kemuliaan berupa kebahagiaan surga atau petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak akan ada yang bisa jika Allah menutup pintunya. Ini merupakan retorika ayat yang indah. Allah menyebutkan makhluk langit, bumi, benda angkasa, alam, geografi yaitu gunung, flora yaitu pohon, dan fauna yaitu hewan melata. Ini untuk menunjukkan tentang gambaran kepatuhan universal secara kosmos. Sehingga keengganan manusia kafir untuk bersujud itu menjadikan satu-satunya cacat di tengah harmoni sujudnya alam semesta. Sehingga para pembaca itu ketika membaca ayat ini membayangkan keindahan kosmis. Alam semesta digambarkan sebagai satu jemaah raksasa yang sedang khusyuk bersujud menghadap Allah, dan ada manusia yang enggan bersujud diumpamakan seperti makhluk yang memisahkan diri secara hina dari keharmonisan ibadah alam raya ini. Dan kehinaan yang paling puncak bagi manusia adalah ketika ia kehilangan hubungan dengan Allah, yaitu dengan tanda dia tidak mau bersujud. Sehingga orang kafir itu punya harta, pangkat, dan dihormati, tapi pada hakikat kebenaran ia adalah makhluk yang paling hina. Dan ayat ini menegaskan juga kepada kita tentang penegasan atas kekuasaan Allah untuk memuliakan orang yang bersujud meskipun miskin di dunia, dan menghinakan orang yang sombong dari bersujud meskipun dia itu merupakan raja di dunia. Dan tidak ada daya yang bisa mengintervensi kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Dan inilah alasannya kenapa ayat ini menjadi sebab disunahkannya sujud tilawah. Jadi kalau kita lihat ada garis ketika tulisan yasjudu dan di akhir ayat ada gambar semacam kubah gitu. Jadi ketika membaca ayat ini atau mendengar ayat ini maka disunahkan untuk bersujud tilawah. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.